Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video kita kali ini. Saya nggak sendirian, saya sama Endahnya Rania dan Danes yang akan memberitahu bagaimana cara syarat dan mekanisme untuk mendapatkan PIRT, surat izin sertifikat untuk yang punya industri rumahan atau industri pangan kaitannya dengan makanan. Itu nanti akan kita kasih tahu. Yang pertama dari pengertian dulu ya. Silahkan apa itu pengertian dari PIRT itu sendiri. Kemudian untuk siapa itu akan kita kupas tuntas habis di video kali ini. Oke? Yang pertama adalah apa itu perizinan PIRT? Benar sekali. Adalah perizinan produksi pangan industri rumah tangga. Jadi disingkat dengan PIRT. Kalau kita beli makanan ringan, mudahnya ya misalnya di toko itu, kalau kita melihat atasnya itu ada PIRT, surat izinnya. Kemudian yang kedua, siapa yang perlu memiliki izin PIRT? Siapa yang perlu memiliki izin PIRT itu sendiri? Siapa PIRT adalah syarat yang harus dimiliki jika seseorang hendak menjalankan usaha di rumah atau industri rumahan. Maksudnya bisa di bidang makanan dan minuman, dan bentuk perizinannya berupa sertifikat SPP PIRT. Nah, misalnya itu tadi, kita punya usaha yang kita kelola di rumah, kemudian bisa juga minuman, itu ya. Tadi kita harus membuat surat itu. Gitu. Terus apa lagi? Apakah SPP PIRT ini wajib? Apakah wajib? Kita lihat. Tentunya sertifikat ini bisa jadi penjamin dan barang bukti. Bukti autentik untuk jamin bahwa makanan itu layak, aman, gitu ya. Kita mau produksi, kita aman, tenang. Kemudian yang membeli, konsumen itu pun ya merasa nyaman, kira-kira gitu. Ya, jadi itu bisa tenang, bisa tenang memproduksi produk dan menjual produk itu. Jadi artinya wajib sekali ya, yang punya industri rumahan kaitannya dengan makanan, dengan minum, itu harus punya sertifikatnya. Selanjutnya, berapa lama SPP PIRT itu berlaku? SPP PIRT berlaku itu paling lama 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Jadi 5 tahun sejak diterbitkan, kemudian bisa diperpanjang
itu paling lambat 6 bulan sebelumnya ya. Diperpanjang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku itu habis. Kita sudah ngurus lagi nih, tinggal 6 bulan lagi atau sebelumnya, kita harus segera untuk mengurus. Artinya kalau tenggang waktunya itu kurang dari 6 bulan, ya dipastikan kita ya agak susah lah ya, karena di sini sudah tertera bahwa sebelum waktu habis itu 6 bulan. Oke, next. Jenis pangan yang bisa mendapat izin SPP PRT itu apa saja? Perlu diingat ya, biar kita olahan industri makan saya itu termasuk apa tidak gitu. Kita akan mengklasifikasikannya. Jenis pangan yang mendapat izin produk tidak termasuk. Tidak ya. Yang tidak termasuk bisa dicatat, pangan yang diproses dengan sterilisasi itu tidak bisa menggunakan SPPP IRT. Jadi nanti ada sendiri itu ya. Komersial atau pasteurisasi itu tidak bisa. Yang kedua, pangan yang proses dengan pembekuan, frozen food, itu juga tidak bisa. Pangan olahan hasil hewan yang disimpan dingin beku, itu tidak bisa juga. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis, MP ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes, itu juga tidak bisa menggunakan SPP PIRT. Yang kedua, jenis pangan IRTP, jenis industri rumahan pangan, hasil produksi wilayah di Indonesia, itu bisa menggunakan. Yang ketiga, jenis pangan yang dikemas kembali dalam ukuran kecil setelah memiliki SPP PRT sebelumnya dalam kemasan besar. Jadi kita membeli sebuah makanan ringan, jumlahnya besar ya, kiloan yang banyak di kantong plastik. Kemudian kita punya ide kreatif, kemudian kita buat kecil-kecil berapa gram gitu kan. Setelah itu kita bungkus kecil, baru kita bisa menggunakan PIRT. Syarat untuk mengajukan SPP PIRT, yang pertama adalah fotokopi kartu tanda penduduk, KTP pemilik usaha. Kemudian bisa dicatat ya, fotokopi KTP. Yang kedua, pas foto 3x4 pemilik usaha 3 lembar. Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat. Kemudian dana lokasi dan dana bangunan. Surat keterangan puskes atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. Itu yang ke-5, bisa dicatat kalau nanti lupa, bisa dicatat. Surat permohonan izin produksi makan atau minuman kepada dinas kesehatan. Jadi kita sudah memasuki yang ke-6. Bisa dilanjutkan yang ke-7. Yang ke-7 apa yang ke-7? Yang ke-7 sudah ke-5, 6, 7. Ke-7. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi. Data produksi makanan yang diproduksi. Ke-8. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi. Sampelnya. Kemudian yang ke-9. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi. Label, ada labelnya. Yang ke-10. Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh dinas kesehatan. Iya, benar sekali. Masih ada Kak? Ada. Masih ada. Satu lagi. Penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPP IRT. Nah, benar itu. Jadi semuanya ada 11. Ada 11 poin syarat untuk mengajukan SPP PIRT. Itu syaratnya bisa dicatat ya.
Kemudian berikutnya ada tata cara dalam pemberian SPP PIRT atau mekanisme. Kita sudah punya syarat, kita ini mau kemana gitu, caranya seperti apa. Nah, itu yang akan diuraikan kembali. Apa kira-kira? Kalau yang pertama itu adalah penerimaan pengajuan permohonan SPP PIRT oleh Bupati atau Wali Kota melalui unit pelayanan terpadu satu pintu Dinas Kesehatan dan dilakukan evaluasi administratif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dokumen lain seperti yang pertama, surat keterangan izin usaha dari camat, dari yang diketahui oleh camat, lurah, kepala desa. Kemudian kalau surat keterangan izin usaha itu bisa dari camat atau lurah kepala desa. Atau ya, berarti nggak semua tiga-tiganya ya? Tidak ya? Atau garis miring, di sana ada garis miringnya. Kemudian yang kedua rancangan label pangan. Rancangan label pangan. Yang ketiga, sertifikat penyelundupan keamanan pangan. Ya. Mohon maaf suaranya agak kurang jelas mungkin ya, karena memang posisinya hujan deras. Nanti bisa ada kilatnya juga. Kita sedikit lagi. Kemudian terakhir adalah kalau mau menghubungi informasi lebih lanjut, itu bisa menghubungi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP di kabupaten atau kota masing-masing. Jadi di sana ada yang tertera siapa yang mau dihubungi. Kalau kurang jelasnya tadi ya, bisa diulang lagi ya. Kalau kurang jelas yang terakhir ya. Yang terakhir silakan dihubungi ini ya. Silakan hubungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP di kabupaten atau kota masing-masing. Jadi jangan lupa ya guys ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk informasi bagaimana pengajuan surat izin ini tadi ya tentang pangan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel Duoran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.